Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini saya akan coba untuk menjelaskan kepada Anda tentang 3 hal ya. Yang pertama adalah tentang employee retention. Yang kedua nanti saya akan menjelaskan kepada Anda tentang employee engagement, dan yang terakhir tentang karir. Kita mulai dulu yang pertama. Apa kira-kira menurut Anda yang dimaksud dengan employee retention? Jadi employee retention itu begini. Jadi ibarat kata Anda memiliki karyawan yang mana karyawan itu sangat bagus sekali dan Anda ingin mempertahankan karyawan tersebut untuk tetap stay di perusahaan Anda. Banyak tawaran yang mungkin dihadapi oleh karyawan tersebut. Ditawari untuk pindah ke perusahaan, ditawari untuk naik jabatan kalau misalkan dia mau berpindah dari perusahaan Anda sekarang untuk berpindah ke tempat yang lain, atau dia dapat pekerjaan baru tapi masih stay di tempat Anda. Nah, kalau bayangkan kalau misalkan orang ini yang orang terbaik ada di perusahaan Anda, dia memiliki 2 pekerjaan yang double ya. Di satu di tempat di perusahaan Anda, yang kedua di perusahaan yang lain. Anda bisa bayangkan apakah orang itu bisa fokus atau tidak. Biasanya orang yang memiliki pekerjaan sampingan, apalagi kalau pekerjaan sampingan yang mana dia bisa dapat gaji lebih besar daripada pekerjaan utamanya ya, biasanya orang itu tidak konsisten ketika bekerja di perusahaan Anda. Artinya orang itu tidak menjadi full all out kerja untuk Anda. Kenapa? Karena gaji yang diterima di perusahaan Anda itu lebih kecil daripada perusahaan yang dia terima di perusahaan yang baru atau sampingannya itu, sehingga di sini orang itu menjadi tidak konsisten atau tidak concern dengan perusahaan Anda. Nah, cara Anda sebagai stakeholders dalam perusahaan Anda itu mempertahankan karyawan yang Anda ingin harapkan terus stay, itulah yang disebut dengan employee retention. Jadi employee retention itu apa? Kesimpulannya adalah mempertahankan atau cara perusahaan mempertahankan karyawan terbaik yang dimiliki. Bisa dengan apa? Bisa dengan menaikkan gajinya, bisa dengan mempamerkan promosi atau promosi jabatan, sehingga orang itu terus stay kepada Anda. Dia tidak berpindah ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Mengapa ini penting? Employee retention menjadi penting untuk meminimalisir terjadinya turnover, perpindahan itu tadi ya. Sehingga kalau misalkan orang itu terus stay di tempat Anda, di perusahaan Anda, maka perpindahan atau pergeseran karyawan, karena misalkan dia itu pindah ke perusahaan lain sehingga terjadi kekosongan sehingga harus diisi karyawan yang baru, maka itu nanti akan dihilangkan, akan diminimalisir. Sehingga penting sekali perusahaan untuk bisa melakukan employee retention. Itu yang pertama. Yang kedua adalah employee engagement. Employee engagement itu begini. Jadi kalau retention tadi adalah mempertahankan karyawan supaya tidak pindah atau tetap stay di perusahaan Anda ya. Kalau employee engagement itu adalah memperhatikan, memepet terus ya, memanusiakan orang tersebut sampai engage. Engage itu apa sih artinya? Engage itu kan ibarat kata orang itu laki-laki mencintai perempuan, kemudian mereka sedang engage, mereka sedang tunangan. Jadi semacam kayak mengikat ya. Jadi hampir sama dengan retention tadi, mengikat karyawan itu ya, supaya dia terus memaksimalkan potensinya ya, terus memaksimalkan potensinya. Sehingga dalam employee engagement ini diperlukan vigor, yaitu semangat ya, dibutuhkan semangat bahwa dia memang all out ingin kerja di perusahaan Anda itu ya. Itu jadi employee engagement sangat erat kaitannya dengan employee retention ya. Employee retention usaha perusahaan untuk mempertahankan karyawan terbaik, tapi kalau employee engagement usaha perusahaan untuk terus mengikat ya karyawan tersebut supaya tidak keluar, supaya dia all out bekerja di perusahaan Anda. Nah, yang terakhir adalah karir. Karir itu apa sih? Ada orang yang bilang gini, aduh, karir saya nggak naik-naik ini, pekerjaan saya setiap hari aja seperti ini. Nah, sebenarnya ini bukan definisi dari karir. Ada orang dia kerja sudah 15 tahun, 20 tahun, terus saja di situ posisinya, tidak kemana-mana, tidak naik-naik. Itu bukan karir.
That is not career. Your job is not your career, kata Coach Rini Suardono ya. Jadi karir itu bukan posisi pekerjaan. Kenapa? Your job is not your career. Pekerjaan Anda itu bukan karir Anda. Atau bedanya apa? Karir dengan pekerjaan. Pekerjaan itu adalah posisi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan Anda bekerja menjadi seorang HR director, itu bukan karir Anda, itu adalah job Anda. Itu adalah pekerjaan Anda. Ya, bedanya di sini, bedanya kalau pekerjaan itu adalah dia diberikan oleh perusahaan, sementara karir itu adalah akumulasi dari perjalanan Anda. Ya, dari perjalanan apa? Perjalanan Anda bekerja. Jadi mulai Anda dari awal bekerja, kemudian nanti sampai 20 tahun yang akan datang, itulah yang disebut dengan karir. Apakah meningkat atau Anda? Nah, sehingga karir itu tidak sama dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh perusahaan, yang mana sifatnya ini bisa hilang. Tapi kalau karir adalah akumulasi perjalanan pekerjaan Anda, akumulasi perjalanan passion Anda. Sehingga orang yang memiliki karir, dia pasti harusnya bisa menemukan passionnya itu apa. Karena dia menikmati pekerjaannya itu, dia menikmati apa yang they are doing. Jadi dia menikmati apa yang dikerjakannya itu, ya. Jadi sekali lagi, your job is not your career. Pekerjaan Anda, posisi Anda itu bukan karir Anda. Ya, karena semata-mata pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan itu bisa hilang. Tapi kalau karir tidak bisa hilang. Ini isu yang sangat super hangat dibicarakan ya hari-hari ini, karena terkait isu COVID-19 ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Sehingga banyak yang anggap karirnya berhenti. Bukan ya. Bukan itu, ya. Jadi kalau misalkan karir itu adalah dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Anda bisa menciptakan karir Anda sendiri. Tidak harus perusahaan yang memberikan pekerjaan, tidak harus perusahaan memberikan karir Anda. Kira-kira itu video pembukanya. Nanti akan saya lanjutkan dengan memberikan materinya dari slide gitu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.